Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan juga yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama melihat dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-13. Bagaimana pesan Tuhan dalam satu perumpamaan kepada Nabi Yeremia. Bagaimana Tuhan ingin memulihkan umatnya, memulihkan kebenaran terlebih dahulu. Dan akhirnya kebenaran itu yang akan membuat bangsa Israel khususnya pada waktu di zaman ini, di zaman itu mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yeremia 13 adalah satu perikop ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca di ayat yang ke-11. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk membaca satu perikop ini, bahkan satu pasal, karena pesan Tuhan ini begitu luar biasa menguatkan kita semua. Yeremia 13 ayat 11, judul perikopnya adalah ikat pinggang yang menjadi lapuk. Ayat 11 sabda Tuhan berkata, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Nah, kekasih Tuhan, satu janji yang begitu luar biasa yang kita tangkap pagi hari ini. Mari kita kembali remakan, gemakan pesan Tuhan ini. Tuhan, 3 minggu yang lalu ya, saya mencari-cari ikat pinggang saya yang paling baru, saudara ya. Setahun sebelumnya saya beli, termasuk paling baru, gespernya masih kinclong ya. Saya cari nggak ada, kemana-mana saya tanya istri saya, nggak ada. Padahal saya taruh di tempat yang biasanya. Nah, 2 hari kemudian, saudara, saya melihat ikat pinggang itu tergeletak, sudah menjadi 2, sudah putus. Nah, saya, waduh, kok bisa seperti ini, saudara. Nah, kemudian ternyata ya ikat pinggang itu diambil anak saya, kemudian tidak tahu diapain, diputus jadi 2. Wah, sudah tidak berguna lagi ya. Mau saya sambung sudah putus ya, kalau cuma separuh masih bisa dilem dan lain sebagainya. Tapi itu sudah putus jadi 2. Bagian kepalanya masih sangat bagus, mungkin bisa diganti ya nanti yang karetnya itu atau kulitnya itu. Tetapi ikat pinggang itu sudah tidak berguna, tidak bisa saya pakai waktu itu. Akhirnya saya mengganti dengan ikat pinggang yang lain yang lama. Nah, kasih Tuhan, dalam kitab Yeremia 13 ini Tuhan punya tujuan untuk umatnya, untuk kekasihnya, untuk orang-orang percaya, agar menjadi milik yang berguna, miliknya yang penting, miliknya yang selalu melekat, yang selalu intim dengan Tuhan, sehingga makin hari orang percaya, anak-anak Tuhan akan yang mengalami menjadi orang kebanggaan atau kehormatan Tuhan. Sudah dalam firman Allah yang hidup, kata menjadi terhormat ditulis atau diterjemahkan dengan bahwa umat Tuhan akan menjadi kehormatan bagi nama Tuhan. Nah, mari kita gemakan pesan Tuhan ini, saudara. Tuhan ingin, ini satu janjinya, Tuhan ingin kita menjadi kehormatannya Tuhan. Kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin kita diberkati. Tuhan ingin kita menjadi umatnya. Kita menjadi ternama, kita menjadi terpuji, kita menjadi kehormatan bagi nama Tuhan. Tetapi jangan seperti orang Israel pada masa Nabi Yeremia, mereka menjadi orang yang tidak berguna. Nah, ikat pinggang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran dari sesuatu ya yang melekat, yang dekat, yang dimiliki Tuhan, dimiliki Allah. Ya, zaman itu Israel menjadi milik Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Maka digambarkan dengan ikat pinggang yang baru ya, diikat dengan perjanjian Sinai ya, dan kemudian menjadi umat yang benar-benar diangkat, bagaimana diberkati luar biasa ya, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, dimulai dari Laut Tiberias terbelah,
kemudian mengalahkan bangsa-bangsa raksasa yang secara manusia, secara fisik bukan lawan tanding orang Israel, tetapi karena mujizat pertolongan Tuhan mereka bisa dikalahkan dan orang Israel bisa menempati tanah Kanaan. Saudara, begitu luar biasa Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah bangsa ini. Namun ikat pinggang yang melekat itu kemudian digambarkan disembunyikan di satu tempat dekat dengan sungai Efrat di celah-celah bukit. Dan berapa lama kemudian Yeremia datang ke situ mengambil ikat pinggang itu sesuai dengan perintah Tuhan, dan ikat pinggang itu sudah melapuk, rapuh, menjadi tidak berguna. Siang atau pagi hari ini Tuhan ingin kita menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, makin hari makin berguna, makin hari makin menjadi berkat. Bukan makin hari makin rapuh, bukan makin hari makin lapuk, makin hari makin lemah, tetapi Tuhan ingin makin hari kita makin kuat karena anugerah pertolongan Tuhan yang disediakan dalam kehidupan kita. Nah, kasih Tuhan, menjadi kehormatan Tuhan itu tidak ternilai harganya. 4 tahun ya lebih berapa bulan yang lalu saudara, saya saudara mendapat kehormatan. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa di Civitas Akademika, di seminari di mana saya dididik menjadi calon hamba Tuhan ya. Dan kemudian waktu mau wisuda dipilih untuk jadi orang yang mewakili institusi mahasiswa untuk berdiri menyampaikan orasi di depan. Pada waktu itu hamba-hamba Tuhan yang ternama, beberapa juga ada pejabat lokal ada di situ, dan saya dipilih secara kehormatan institusi itu untuk berdiri menyampaikan orasi ya, menyampaikan firman Tuhan singkat, menyampaikan pesan-pesan dan kerinduan mahasiswa yang akan lulus. Saya bahagia saudara, saya senang sekali waktu itu, satu kehormatan dari sebuah institusi ya. Mungkin saudara pernah ngalami di level yang lebih baik dan itu rasanya senang sekali. Bayangkan saudara, ini Tuhan yang memberikan kehormatan, Tuhan yang memberikan kesempatan ya. Apakah kita mau ambil kesempatan untuk diberi kehormatan Tuhan, atau kita mengabaikan? Karena waktu saya diberi kesempatan menjadi kehormatan sekolah, bahagianya sudah luar biasa. Apalagi menjadi kehormatan bagi kemuliaan nama Tuhan, jauh luar biasa dan sangat-sangat membahagiakan kehidupan kita. Maka mari jangan kita tiru kehidupan orang Israel yang justru malah terpuruk dalam dosa, tetapi mereka juga meninggalkan Tuhan. Mereka menyandarkan kepada pertolongan-pertolongan yang salah, sehingga hidup mereka terpuruk, menjadi ikat pinggang yang tidak berguna, menjadi umat kebanggaan yang akhirnya bukan menjadi berkat tapi menjadi sandungan, sehingga mereka dibuang. Nah, kekasih Tuhan, padahal kalau kita melihat pasal 13 dari kitab Yeremia ini memiliki latar belakang bagaimana pada zaman Raja Yosia membuat reformasi, salah satu reformasi terbesar sepanjang sejarah Israel. Bagaimana Yosia bersama bantuan para imam dan pejabat-pejabatnya menemukan kembali Taurat Tuhan, dan kemudian dibuat reformasi besar-besaran kebangunan rohani nasional ya. Semua yang tidak menyenangkan Tuhan disingkirkan, semua umat diminta, didorong untuk mencari Tuhan, meninggalkan berhala mereka, mencari Tuhan dengan setia. Saudaraku, reformasi itu berhasil pada zaman Yosia. Tapi ketika Yosia meninggal, saudara, mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Nah, saudara, apa yang menjadi penghalang ya, yang kemudian dilakukan orang Israel ini sehingga orang Israel gagal, tidak menjadi kenamaan, tidak menjadi kehormatan bagi kemuliaan nama Tuhan? Apa yang menjadi penghalang? Di situ dengan jelas dituliskan di ayat yang ke-11. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Ketika orang atau anak-anak Tuhan tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan, maka yang terjadi makin lama kehidupan anak Tuhan akan tidak berguna. Makin hari akan makin rapuh, makin lapuk. Bisa saja saudara, kita, saya dan Bapak Ibu saudara dimanapun Anda berada, kita ada di dalam gedung gereja, kita ada dalam persekutuan, ada dalam konsel, bahkan melayani Tuhan, bahkan seperti kami menjadi pembicara hamba-hamba Tuhan. Tetapi bisa jadi saudara,
kita tidak mendengar firman Tuhan dan tidak akan mengalami apa-apa. Karena saudara, dari kata mendengar ini adalah ditulis dengan kata sema atau syama, yang artinya mendengar untuk melakukan, mendengar untuk mematuhi, hear to obey, mendengar untuk melakukan, saudara. Dan mendengar ini artinya juga memiliki kata dia cocok, sepakat, setuju, berkomitmen dengan firman Tuhan. Ya, kenapa orang tidak mau mendengar? Ayat 9 dikatakan dengan jelas, saudara. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Nah, orang yang tidak mau mendengar karena disebutkan di situ mereka orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Saudara, congkak dan sombong bisa dalam level yang begitu terlihat mata. Orang-orang sombong banyak di dunia ini, orang-orang congkak banyak di dunia ini. Tetapi kadang sebagai anak Tuhan, ya, kita bisa menjadi congkak, kita bisa menjadi sombong dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita merasa mampu, mungkin komunitas kita sudah kuat, semua yang doa-doa kita sudah dijawab Tuhan, kita sudah ada di satu zona yang nyaman sehingga kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mungkin juga masih berdoa, tetapi doa juga asal-asal. Tetapi Yeremia atau pesan Tuhan pagi hari ini mendorong bahwa orang yang mencari Tuhan itu selalu merendahkan diri, dengar-dengaran suara Roh Kudus. Ya, kekasih Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, ya, berita tentang COVID-19 akan makin mengejutkan dan menakutkan. Tiba-tiba Solo menjadi zona merah tua atau hitam dalam sekejap, saudara. Karena ada belasan bahkan dokter, calon dokter spesialis yang melanjutkan sekolah kemudian terpapar. Ada juga yang lain, saudara, di tempat-tempat lain juga meningkat. Akibat apa? Ya, mungkin saudara, kita bisa mendengar, tetapi sekedar mendengar tanpa melakukan akan menerima akibatnya. Ya, seperti seringkali disampaikan Bapak Gembala, ya, Wali Kota Solo sering katakan do manut. Manut berarti mendengar tapi juga melakukan. Rupa-rupanya kenapa COVID terus merajalela, Corona terus ada sehingga sulit dikendalikan, karena memang ada banyak warga negara yang tidak taat, tidak manut. Tapi mari kita menjadi warga negara yang manut aturan protokol kesehatan sehingga bangsa ini tertolong. Jangan tersandung melihat orang lain yang tidak mau melakukannya. Tetapi mari kita dorong, kita tegur, kita arahkan kalau kita melihat orang lain yang tidak taat dengan protokol ini. Jangan tersandung sehingga kita ikut-ikutan, ya, dan terjebak ke dalam kesalahan. Nah, ketika orang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, akibatnya sesuatu yang dirindukan, yang seharusnya bisa dicapai, ya, Corona bisa ditanggulangi, bisa dijinakkan, bisa diatasi, harus berlarut-larut berkepanjangan. Mungkin bukan krisis Corona yang dialami Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun. Mungkin dalam rumah tangga saudara, mungkin krisis dalam pekerjaan saudara, krisis dalam pelayanan saudara, krisis dalam kehidupan pribadi, dalam studi saudara, sehingga itu berkepanjangan. Kenapa itu terjadi? Mari kita pagi hari ini sama-sama, ya, saya mengajak termasuk saya, mari kita introspeksi dalam diri kita. Kalau bukan pribadi mungkin dalam komunitas, ya, ada komunitas, ya, karena juga komunitas ataupun pribadi juga penting untuk kita juga benar-benar yang namanya mengikatkan diri dengan yang namanya kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa mendengar bersama-sama, kita memahami, mengerti bersama-sama, artinya sepakat, setuju, cocok dengan kehendak Tuhan, dan kemudian kita melakukan dengan segenap hati. Kadang sebagai manusia biasa kita nggak cocok dengan firman Tuhan, kita nggak cocok dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kadang kita harus memilih-milih firman dan kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita nyalah ke Tuhan, ya, mana Tuhan katanya menggenapi janji,
kok nggak ada, mana dan terus menyalahkan keadaan, terus mencari Tuhan. Mari saudaraku, jangan kita menyalahkan keadaan. Apapun permasalahan saudara, apapun keadaan hidup kita, mari kita bawa kembali hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat janji Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi berguna. Tuhan ingin kita menjadi kehormatan bagi namanya. Tuhan ingin kita menjadi ternama. Tuhan ingin kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita pegang janji itu dan kembali kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Ada intimasi, ada kedekatan dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Mari kita memelihara dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Karena tidak mudah untuk memelihara, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika orang memelihara hubungan dengan Tuhan, satu dibutuhkan yang namanya komitmen. Tapi di yang kedua juga dibutuhkan yang namanya ketekunan atau konsistensi. Juga dibutuhkan yang namanya gairah, saudara, atau yang namanya passion untuk terus menyala-nyala di segala keadaan dan kondisi. Tapi juga yang dibutuhkan dengan yang namanya keintiman itu sendiri, yang artinya apa? Melekat dekat atau berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang ya seringkali ya mungkin kadang kita meremehkan. Sudah seringnya berdoa sehingga kita nggak punya gairah lagi, kita nggak punya passion lagi, ya sekedar asal dijalani. Oh saudara, kesetiaan itu paling penting, ya penting saudara. Tapi menurut survei saudara, dalam sebuah pernikahan, dalam pernikahan ini yang disurvei pernikahan Kristen saudara, orang Kristen itu tuntutannya setia saudara, sampai mati. Dan mereka banyak yang berjuang, wah luar biasa, berjuang setia dengan pasangan sekalipun menjalani pernikahan dengan bleeding, berdarah-darah. Tetapi kan mereka hanya mengerjakan kesetiaan, ya itu baik, sangat baik. Tetapi mereka tidak membangun gairah kembali dengan pasangan mereka. Mereka tidak membangun intimasi, hubungan dekat, bagaimana menyelesaikan masalah kecil, membangun atau mendidik anak dan lain sebagainya, sampai masalah yang besar tidak diselesaikan, sehingga kesetiaan menjadi dijalani dengan dingin hati yang beku. Tidak ada passion, tidak ada gairah, tidak ada semangat, ya, tidak ada sesuatu yang baru mengalir, sehingga mereka pun mengeluh akhirnya di dalam kesetiaan itu. Tuhan berjanji waktu kita setia, kita juga harus yang namanya membangun keintiman, tapi juga passion, ada gairah di dalam. Sehingga waktu kita menjalani kesetiaan itu ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Ada sesuatu yang baru yang ditambahkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Sehingga kita nggak kehilangan yang namanya makna, kebenaran, bagaimana Tuhan ingin benar-benar membawa kita menjadi orang-orang yang menjadi kenamaan, menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita tingkatkan kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan kita memiliki passion, lebih menyala-nyala lagi, bergairah lagi mencari Tuhan, bergairah lagi melayani Tuhan, bergairah lagi melayani keluarga, melayani pekerjaan kita, bergairah lagi. Jangan asal-asalan, ya. Sekalipun memang kita dibatasi saudara dengan keadaan yang seperti ini, kita nggak tahu besok akan seperti apa. Saya mendengar kabar kalau masih begini nanti Agustus semua akan online lagi saudara. Mari kita berdoa, kita bergumul agar Solo Sukoharjo ini ditolong Tuhan, dilawat Tuhan, sehingga COVID boleh diatasi oleh pertolongan Tuhan, sehingga kita akan bisa terus ibadah bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Karena saudara, ini satu hal yang sepenuh dengan ketidakpastian. Hanya Tuhan yang sanggup menolong keadaan yang sulit ini. Maka mari kita makin melekat, makin intim, makin meminta Roh Kudus agar membakar kita punya passion, punya gelora untuk mengerjakan apa yang hari-hari ini Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Nah kekasih Tuhan, orang memelihara hubungan itu membutuhkan yang namanya dia memahami atau mengerti ya arti sebuah hubungan. Nah, Yeremia saudaraku begitu taat menjalani perintah Tuhan ya. Dia harus pergi ya dari Yehuda ya menuju Sungai Efrat ya, yang mungkin diperkirakan ya zaman itu menurut literatur jaraknya kurang lebih 400 mil saudara.
Dia harus pergi 400 mil ya. Hanya untuk apa? Kayaknya melakukan hal yang gak berguna ya. Menyimpan atau menyembunyikan ikat pinggang di celah-celah batu dekat sungai Efrat. Dan kemudian dia pulang, dan beberapa waktu kemudian Tuhan perintahkan lagi, coba ambil ikat pinggang itu. Dan kemudian kamu lihat apa yang terjadi dengan ikat pinggang itu. Dan kemudian Yeremia dengan taat, begitu jauh jaraknya. Sepintas hanya dipakai Tuhan menjadi gambaran. Kayaknya hal-hal yang dipandang remeh, dipandang rendah pada zaman itu oleh orang-orang yang tidak taat dan setia. Tetapi Yeremia tetap mau melakukannya. Saudara, apapun harga yang harus kita bayar, kalau Tuhan ingin kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari kita belajar membayar harga. Mungkin orang meremehkan kita, kayaknya kita disepelekan waktu kita melakukan firman Tuhan. Tapi ingat, tidak ada yang sia-sia. Bahkan Tuhan akan memberkati, menolong, menjawab doa kita ketika kita mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Seperti yang dilakukan Yeremia. Bahkan kita pernah mendengar Yeremia menanggung banyak konsekuensi dalam hidupnya. Bahkan dia harus masuk ke dalam sumur, di mana berlumpur, banyak lendut. Kemudian dia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Yeremia bahkan kabarnya dipenggal, digergaji kepalanya. Tapi dia lakukan dengan taat dan setia setiap firman Tuhan yang datang kepadanya. Sulit saudara kadang kita melakukan firman Tuhan kalau kita membayangkan dengan cara kacamata manusia. Mari kita melakukannya dengan perspektif Tuhan. Kita makin intim dengan Roh Kudus, melekat di dalam doa. Kalau hari ini kita galau, saudara Bapak Ibu galau, kalau lagi ngalami kegelisahan, kekalutan, jangan pergi kemana-mana, jangan cari pertolongan kemana-mana dulu. Cari Tuhan lewat doa. Cari Tuhan agar lewat doa Tuhan memberikan kita ketenangan, damai sejahtera, dan Dia akan tunjukkan jalan yang tertutup itu akan menjadi terbuka karena pertolongan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelihara hubungan dengan Tuhan, memelihara hubungan dengan Tuhan, sehingga kita makin dekat, makin melekat. Seperti Yesaya mengatakan, orang yang terus menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Sekalipun mereka tua, ya itu gambarannya ya, secara letterlock nggak ditulis seperti itu. Sekalipun mereka menjadi tua, makin tua, tetapi mereka yang menantikan Tuhan, bahkan mengalahkan orang-orang muda, ya dikatakan orang muda menjadi patah semangat, lesu, nggak berdaya, nggak punya masa depan. Tetapi orang yang sekalipun sepuh tua, tetapi menantikan Tuhan dengan setia, dia jauh lebih berguna, berfaedah daripada orang-orang muda yang tidak mencari Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita terus menantikan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi milik kepunyaan Allah yang dimuliakan, diangkat Tuhan tinggi, dan bahkan dibawa naik, makin naik dalam level yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti di dalam surat 2 Timotius 2. Mari kita lihat dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Tetapi kebenaran Allah tetap tegak bagai batu karang, dan tidak sesuatu pun dapat menggoyahkannya. Dan kata-kata inilah yang tertulis di atasnya: Tuhan mengenal siapa yang benar-benar miliknya. Dan setiap orang yang menamakan dirinya orang Kristen atau orang percaya tidak patut melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Di dalam rumah orang kaya, ini dalam perabotan, bukan hanya terdapat piring mangkok dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Piring mangkok yang mahal dipakai untuk para tamu, dan yang murah dipakai di dapur atau bahkan untuk sampah. Jika engkau menjauhi dosa, engkau akan menjadi seperti piring mangkuk dari emas murni yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda,
dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Milikilah iman dan kasih, dan nikmatilah persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan serta berhati murni. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan artinya adalah membangun hubungan dengan yang namanya iman dan kasih, dan juga dalam kemurnian, saudara. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus, ingin bahwa jemaat Tuhan atau pemimpin-pemimpin, ya khususnya Timotius dan juga umat Tuhan pada waktu itu dan juga hari ini, saudara, sampai kapanpun, agar menjadi perabot-perabot milik Tuhan yang berharga, yang mulia. Karena kenyataannya ada barang, saudara, yang murah dan barang yang mahal. Firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan, ya, sekalipun kita berdosa, Tuhan telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan barang fana, dengan darah, dengan kemuliaannya sendiri, sehingga kita menjadi mahal. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya ingatkan bahwa kita ini mahal, kita berharga di mata Tuhan. Maka mari kita menempatkan diri kita menjadi sesuatu yang mahal, orang-orang yang mahal, orang-orang yang berkualitas seperti janji Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh hidup makin lama, makin meninggalkan dosa, ya, kemudian makin dimurnikan, makin dibersihkan Tuhan, akhirnya kita menjadi perabot-perabot atau alat-alat Tuhan yang berharga mahal, yang ditempatkan di tempat-tempat yang tepat, ya, bukan menjadi sampah dan tidak berguna seperti gambaran ikat pinggang yang lapuk, yang dibuang dan tidak berguna. Tuhan ingin kita berguna sekalipun di masa-masa pandemi, di masa-masa kesulitan ini. Tuhan ingin kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan ingin agar kita mengalami yang namanya dihormati, didudukkan Tuhan di tempat yang mulia, di tempat yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi kebanggaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka mari kita singkirkan penghalang, saudara. Ya, jangan lagi kalau kita menyingkirkan firman. Jangan kita memilih-milih firman, mencocok-cocokkan firman, kemudian muncul cocok logi, saudara. Tapi mari apapun firman yang datang kepada saudara, sikapi dengan hati yang lemah lembut, ya. Jangan hati yang tawar. Karena ketika kita menyikapi dengan rendah hati dan lemah lembut, mengizinkan Roh Kudus berkarya, maka saya percaya akan ada keubahan, akan ada pemulihan, akan ada mujizat, akan ada keajaiban terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Maka mari sekali lagi kita menjadi orang-orang yang berguna, menggunakan kesempatan yang berharga. Siapapun saudara, mari ayo bangkit, kita raih janji Tuhan untuk mengalami perkara-perkara yang makin hari makin besar, ya. Menjadi orang ternama, terpuji, terhormat, dimuliakan Tuhan, itu mengalami perkara-perkara yang besar. Apapun yang saudara capai hari ini, ayo makin kita rindukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa bersama Tuhan, hingga hidup kita akan makin menjadi berkat. Kita diperluas di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam keluarga saudara, diperluas Tuhan, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua.